Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video tutorial cara approval atau menyetujui data petani per komoditi dan pembentukan kelompok tani yang diinput oleh operator maupun PPL di desa tersebut. Lalu akan disetujui oleh user masing-masing kepala desa. Seperti apa approvalnya? Simak video ini sampai selesai. Pertama, kita harus login terlebih dahulu menggunakan user kepala desa. Untuk jenis penggunanya kita pilih kepala desa dan masukkan email kepala desa. Lalu yang terakhir masukkan password. Seperti yang terlihat pada beranda aplikasi, terdapat notifikasi ataupun pemberitahuan antara lain. Informasi yang pertama yaitu terdapat 2 komoditi dari petani yang harus di-approve. Yang kedua, terdapat 1 kelompok tani yang sudah di-entry harus di-approve oleh kepala desa. Kita juga bisa melihat tanda notifikasi pada kanan atas aplikasi. Terdapat angka 2 di mana informasi yang disampaikan oleh aplikasi sama dengan apa yang ada pada beranda sebelumnya. Namun pada notifikasi ini lebih lengkap lagi, ditambah dengan nama petaninya dan nama kelompok tani yang didaftarkan oleh operator desa maupun PPL. Dan jika pada tampilan versi mobile terdapat juga pemberitahuan komoditi dan kelompok tani yang sudah di entry oleh operator desa yang harus di-approve oleh kepala desa. Dan juga untuk mengecek notifikasi versi mobile, kita klik menu pada pojok kanan atas, yaitu titik 3, dan terdapat menu notifikasi. Di dalam informasinya kelompok tani atas nama Tani Perkasa dan komoditi dari petani atas nama Sudirman, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan approval ataupun menyetujui data petani terlebih dahulu. Bisa dengan cara klik pada masing-masing notifikasi ini dan bisa juga melalui menu petani. Lalu lihat detail pada petani yang belum di-approve. Ada 1 petani atas nama Sudirman butuh persetujuan kepala desa. Klik detail untuk melihat data yang telah di-entry. Lalu kepala desa wajib untuk memeriksa setiap data yang telah di-input, mulai dari nama, NIK, sampai dengan daftar komoditi yang diusahakan di desa tersebut. Jika terdapat kekeliruan, maka kepala desa berhak untuk menolak komoditi yang didaftarkan tersebut, tentunya dengan memberikan alasan yang kuat kenapa itu ditolak. Dan jika data yang telah diinput sudah benar-benar valid, maka kepala desa bisa menyetujui masing-masing komoditi ini dengan cara klik tombol approval, lalu pilih status disetujui dan klik tombol approval. Dilanjutkan dengan komoditi kedua. Jika sudah benar, maka klik tombol approval, lalu pilih disetujui. Jika ada keterangan yang ingin diisi oleh kepala desa, maka silahkan diisi. Jika tidak, bisa dikosongkan, lalu klik tombol approval. Nah, kita kembali. Di sini terlihat data petani atas nama Sudirman dengan daftar komoditi jagung dan kacang tanah, ya. 2 komoditi telah disetujui. Itu tandanya kepala desa telah menyetujui 2 komoditi petani tersebut. Selanjutnya, cara untuk melakukan approval ataupun persetujuan atas kelompok tani yang dibentuk baik oleh operator desa maupun PPL. Caranya hampir sama seperti data petani tadi. Bisa klik pada menu notifikasi, lalu kita klik notif tersebut. Atau bisa masuk melalui menu petani dan klik lihat detail pada kelompok tani yang belum di-approve. Pada list ini
Ada kelompok tani dengan nama Tani Perkasa dengan alamat lahan dusun tetangga Desa Popayato, Kecamatan Popayato. Jenis komoditinya padi sawah ya. Kategori komoditinya tanaman pangan. Jumlah anggotanya 2 orang. Jumlah proposal CPCL di sini adalah riwayat CPCL yang pernah diusulkan. Jumlahnya 0, berarti belum pernah mengusulkan. Dan status approvalnya belum diperiksa. Maka kepala desa wajib untuk memeriksa seluruh data yang diinput dengan menekan tombol detail dan lakukan pengecekan data mulai dari nama, jenis komoditinya, SK-nya, alamat lahannya, dilanjutkan dengan luas lahan, titik koordinatnya, PPL-nya siapa, dan daftar anggota pada kelompok ini lengkap dengan nama, nik, status petaninya, alamat rumahnya, status lahannya pemilik atau penggarap, ini merupakan lahan tumpang sari atau bukan, alamat lahannya, luas lahannya, koordinat lahan sampai dengan jabatan pada kelompok tersebut. Lalu dilanjutkan dengan daftar alsintan yang digunakan. Jika terdapat alsintan yang digunakan, ini bisa dicek terlebih dahulu. Lalu riwayat CPCL atau proposal yang pernah diajukan oleh kelompok ini. Jika sudah pernah mengajukan proposal ataupun CPCL, jika sudah pernah mengajukan CPCL atau proposal pada periode-periode sebelumnya, maka di sini akan terisi mulai dari nomor periodenya, kategori dan jenis komoditinya, terus tahapan approval mulai dari PPD, BPP dan KASI. Lalu informasi selanjutnya ada waktu entry dan lain sebagainya. Jika kepala desa melihat kejanggalan pada data tersebut, maka Kades berhak juga untuk menolak kelompok tani yang telah didaftarkan oleh Opdes maupun PPL, tentunya dengan memberikan alasan yang tepat kenapa kelompok ini ditolak. Sebaliknya, jika setelah dilakukan pengecekan bahwa data tersebut benar-benar valid, maka bisa dilakukan approval dengan cara klik tombol approval, lalu ubah status menjadi disetujui, dan dilanjutkan dengan klik tombol approval. Maka list pada kelompok tani ini statusnya pun berubah menjadi disetujui. Demikian video tutorial cara melakukan approval atau menyetujui dengan menggunakan user kepala desa, di mana kepala desa sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah desa wajib mengetahui data petani per komoditi dan data kelompok tani yang dibentuk oleh operator desa maupun PPL pada desa yang dipimpinnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi update seputar aplikasi Tapara. Terima kasih.